Shalom adik-adik. Sekali lagi Kak Febri. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita jumpa lagi bersama di ibadah Sekolah Minggu Online. Dengan tema apa Kak Febri? Ayo berdoa. Sekali lagi, ayo berdoa. Wah, hari ini temanya luar biasa, mengajak kita untuk rajin berdoa. Kak Febri, hari ini kita tidak sendirian. Ada siapa saja ya Kak? Di tim gerak ada Katri. Halo Katri. Ada Kak Mando Dan Kaedel. Kaedel. Dan juga kita punya pemusik yang luar biasa. Ada Kak Caca. Hai Kak Caca. Ada Kak Kisha. Kak Kisha dan Kak Ando. Wah, hari ini kita harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena kita ada tim gerak, ada pemusik yang luar biasa. Persilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Tapi tidak lupa kakak, kita hari ini ada kehadiran anak sekolah minggu yang luar biasa. Halo adik-adik Persilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Adik-adik yang di rumah, mari kita semua berdiri dan memuji Tuhan dengan lagu Roti dan Mentega. Yang di sini juga ayo kita berdiri. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti celana dengan baju. Wah, luar biasa. Terima kasih adik-adik yang di sini. Silahkan duduk kembali. Kita jangan duduk dulu Kak. Masih ada satu lagu lagi. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Yang di rumah jangan duduk dulu. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Kak Febri, karena corona kita semua di rumah ya, belajar di rumah, bermain juga di rumah, sekolah minggu juga dari rumah. Tapi kita
karena Tuhan Yesus menjaga kita untuk kita tetap sehat dan semangat. Mari kita menyanyikan pujian di rumah saja. Ini lagu baru adik-adik, jadi kita belajar sama-sama ya. Luar biasa, kita penuh dengan semangat dan sukacita. Adik-adik yang di rumah dan di sini silakan duduk kembali. Ya, kita siapkan hati kita duduk yang nangis di rumah maupun di sini. Kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, untuk kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, mari kita naikkan pujian bersama-sama yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik.
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat mengganggu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik adik-adik yang di sini maupun di rumah dan kakak-kakak semua dan orang tua, mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Shalom Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih banyak Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Baik kami di sini maupun kami di rumah, Engkau mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk kami beribadah sekolah minggu online ya Bapa. Terima kasih, kami masih mengucap syukur dan selalu mengucap syukur karena Engkau memberikan kami semua anak-anak-Mu kesehatan, kekuatan sehingga kami dapat melaksanakan ibadat kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus dari awal ibadah kami hingga berakhir dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua dimanapun kami berada. Ini doa kami, harapan kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah selesai untuk memuji nama Tuhan. Sekarang tiba kita untuk membaca dan merenungkan firman. Iya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pemberitaan itu akan dipimpin oleh Kadita. Untuk itu kita sama-sama Alkitab buku terindah. Ya, Alkitab buku terindah. Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang sekali lagi. Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, Kak Febri, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan apa ya, Kak? Yang pertama, Alkitab. Dan kita juga harus siapkan buku dan alat tulis supaya kita dapat mencatat hal-hal penting yang kita sudah dengar pada saat Kadita nanti memberitakan firman. Benar sekali, dan jangan lupa kita Menyiapkan hati kita supaya kita tidak hanya mendengar dan membaca firman Tuhan, tetapi kita dapat melakukan dalam
kehidupan hari lepas hari. Untuk Kak Dita, ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita semua lipat tangannya dan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Hari ini kami masih bisa duduk bersama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca dan dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik, terima kasih kakak-kakak. Nah, adik-adik, masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ayo, yang di sini masih ingat tidak cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu berkisah tentang Tuhan Yesus terangkat ke mana? Ke surga. Ya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, Alkitab yang sudah adik-adik siapkan, kita akan lihat bersama. Bacaan hari ini terambil masih bersambung ya adik-adik dengan cerita minggu lalu. Dari mana ini? Coba kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelos, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, ternyata hari ini juga adik-adik di rumah, di sini sudah ada Kakak Mario dan Kakak Rian. Shalom. Shalom. Ada sesuatu nih yang mau Kakak Dita kasih tahu. Lidi di mana ya? Oh, kalian sudah pegang lidi. Kakak-kakak, Tante minta sapu lidinya. Kita bukan mau sapu ya, tapi ada yang mau Kakak Dita kasih tunjuk. Sapu lidi. Nah, coba sekarang Kak Dita minta tolong Mario dan Rian kita kata. Kalau di rumah ada yang sudah, boleh dikata. Kita kata ya, 1. Oke. Bisa? Gampang? Kuat, gampang. Sekarang Kak Dita kasih semua ini. Coba dipatah. Ya. Susah atau gampang? Susah. Nah, susah ya. Jadi mematahkan sapu lidi ini sama dengan kita berdoa. Kalau misalnya kita berdoa sendiri dengan beban yang
sedikit pasti mudah, tapi akan lebih mudah. Mudah atau sulit kalau ini? Kalau satu, patahnya gampang. Kalau susah, gampang. Tapi tadi kalau patah yang banyak ini susah atau gampang? Susah. Artinya kalau kita mau berdoa, kalau kita punya banyak masalah, banyak pergumulan, akan lebih mudah kalau kita berdoa bersama-sama adik-adik. Ini kita tangan sebanyak pegang, kita simpan separuh. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan hari ini yang tadi sudah sama-sama kita baca. Oke, baik, terima kasih adik Mario dan juga adik Rian. Nah adik-adik, tema kita hari ini bisa dilihat, ayo berdoa. Atau kita kasih tema kecil, doa bersama yuk. Nah, menghadapi masalah seorang diri dan bersama dengan orang lain tentu berbeda. Seperti tadi ya, kita mematakan satu itu, kita akan merasa lebih kuat dan lebih tenang ketika orang lain yang mendukung dalam permasalahan kita. Cerita hari ini kita sama-sama melihat dengan judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Yesus memerintahkan para murid untuk menantikan turunnya Roh Kudus di mana? Di Yerusalem. Maka setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka meninggalkan Bukit Zaitun untuk menuju ke Yerusalem. Seperti tadi kalian sudah lihat kan, murid-murid berjalan dari Bukit Zaitun turun ke Yerusalem. Nah, itu jaraknya kira-kira 1 kilometer. Ya, kalau jalan kaki misalnya seperti ini, itu adik-adik bisa makan waktu 1 hari. Jadi tadi kan seperjalanan sahabat. Jadi jalannya itu cuma 1 hari. Setelah itu apa? Mereka berkumpul di dalam sebuah ruangan. Namun Tuhan Yesus tidak kasih tahu kapan Roh Kudus itu akan datang. Biasanya kalau kita menunggu, perasaan bagaimana? Coba yang di rumah bisa kasih tahu, ada mama dan bapak kalau nonton sama-sama. Yang di sini bagaimana perasaan kalau menunggu sesuatu yang tidak tentu? Pasti khawatir ya? Ya? Iya, pasti pikiran, aduh ini kemana nih? Menunggu dalam ketidakpastian, ya kira-kira seperti itu. Dan adik-adik tahu tidak, sebenarnya selain itu para murid itu juga masih merasa takut. Mereka merasa takut karena apa? Ayo, karena apa? Ya, karena mereka takut dengan orang-orang yang waktu itu tidak menyukai Tuhan Yesus. Mereka masih takut. Mereka berpikir bahwa, aduh, jangan sampai nanti mereka datang untuk serang kita di sini waktu kita berkumpul. Nah, tapi penantian yang mereka lakukan saat itu, apa yang mereka buat? Tadi dalam bacaan, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan ketakutan, mereka butuh penguatan dan pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Oleh sebab itu mereka berdoa untuk menyampaikan permohonan tersebut. Nah adik-adik, ada yang menarik. Apa yang menarik? Coba. Mereka tidak berdoa sendiri, tapi mereka berdoa sama-sama seperti yang kita lakukan sekarang. Kita berdoa bersama-sama. Jadi tadi ada siapa-siapa di situ? Ada murid-murid, terus ada saudara-saudara dari Tuhan Yesus, dan juga ada Maria ibu Yesus. Mereka duduk bertekun berdoa dengan sehati, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama membuka
kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, sama-sama berdoa menaikkan permohonan mereka. Dengan demikian, mereka tidak sendiri lagi. Mereka tidak merasa sendirian untuk menghadapi satu masalah. Mereka merasa bahwa ada dukungan dari orang-orang yang terdekat, dan tentu saja itu menguatkan mereka. Nah, adik-adik yang ada di sini, yang ada di rumah, Tuhan hadir dalam persekutuan doa bersama untuk memberikan ketenangan dan kekuatan bagi orang-orang percaya. Nah, adik-adik yang di sini dan juga adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa pesan firman Tuhan kita hari ini? Apa pesan firman Tuhan kita hari ini? Yang pertama adalah anak-anak belajar untuk taat pada perintah Tuhan, seperti para murid-murid yang tadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus sebagai penggantinya. Jadi Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk kembali menunggu di mana tadi? Di Yerusalem. Coba kita mau dengar suara yang di sini yang kuat, supaya adik-adik yang di rumah juga dengar. Di mana? Di Yerusalem. Mereka taat, mereka dengar apa yang Tuhan Yesus bilang. Mereka pergi kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul, mereka berdoa untuk menantikan Roh Kudus. Nah, kalau kita sekarang taatnya seperti apa? Kita tahu kita dalam keadaan yang seperti ini. Ada virus apa lagi? Virus corona, makanya kita semua taat, pakai masker, melindungi diri, jaga jarak, cuci tangan, ya kira-kira seperti itu. Lalu apa taat yang lain? Taat pada orang tua. Terus sekarang taat untuk tetap belajar dari rumah, tetap mengerjakan tugas. Nah, itu contoh taat. Adik-adik yang di rumah bisa sebut sendiri dan melakukan sendiri. Nah, yang kedua, ini tentang berdoa. Adik-adik tahu tidak kalau doa itu merupakan hal yang pribadi yang membangun hubungan kita dengan siapa? Dengan siapa tuh? Tuhan. Membangun relasi atau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tapi meski demikian, doa juga memiliki unsur persekutuan dengan sesama, artinya unsur untuk kita bertemu, berdoa bersama-sama. Kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, jadi kita juga bisa berdoa untuk orang lain. Entah mau berada dalam ruangan yang sama atau dari tempat masing-masing. Contoh seperti sekarang ya, karena situasi pandemi kita tidak boleh kumpul sama-sama. Kita ada yang berdoa di sini, ada yang berdoa di rumah kalau minggu secara online beribadah bersama. Tapi adik-adik tahu tidak, ketika kita menaikkan pokok doa yang sama dalam hati yang sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan dukungan doa yang luar biasa dari saudara-saudara. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian bisa menuliskan pokok doa apa yang kita mau doakan bersama-sama di kolom komentar ya. Nanti kakak-kakak di sini sebentar akan baca dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita sehati, kita sama-sama mengangkat pokok doa, percaya bahwa pasti kita akan merasa lebih kuat karena dukungan dari orang-orang yang mengasihi kita semua. Nah, kalau sekarang kan tidak mungkin kita semua datang di sini rame-rame, tapi kita bisa tetap berdoa bersama. Dimulai dari apa coba? Keluarga.
papa mama, saudara-saudara kita semua yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa dan saling menguatkan, saling memberi semangat. Terus yang kedua, kalau misalnya mau berdoa, kita sebagai anak-anak kita juga bisa ajak, mama, mari kita berdoa sama-sama. Beta mau ujian, mau beta takut, beta berdoa mah, aduh aku hati kayak mau terlepas. Beta takut beta sudah bisa kerja, apalagi nanti waktu itu ibu guru Zoom lihat beta muka. Nah kalau kita ajak mama bapak kita berdoa sama-sama, pasti percaya saja kita punya hati akan lebih tenang. Aduh, nanti dicoba saja, ya. Kalau masih ragu-ragu, coba saja. Kalau takut, ajak bapak mama berdoa bersama-sama. Nah, jadi hari ini ada dua pesan firman Tuhan. Yang pertama tadi apa? Taat. Yang kedua itu apa? Berdoa bersama-sama. Berdoa bersama, yuk. Jadi ayo silakan adik-adik yang punya pokok doa yang mau kita doakan sama-sama, ketik di kolom komentar dan kita akan sama-sama berdoa. Kita saling mendukung satu dengan yang lain, saling memberikan semangat. Nah, seperti para rasul waktu itu yang tadi ya, mereka bersama-sama menantikan Roh Kudus dan mereka berdoa bersama. Akhirnya apa adik-adik? Doa bersama sudah menjadi gaya hidup persekutuan umat percaya. Sebab mereka mengerti betapa besarnya kuasa doa. Pasti nanti ada nih kalau yang mau berbagi kesaksian. Betul Kak Dita waktu ketemu berdoa bersama tuh dia punya kuasa tuh berbeda. Yang mau bagi-bagi cerita boleh kirim di dinding Parsilo. Biar dengan baca cerita itu kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Oke adik-adik? Nah, taat berdoa bersama-sama. Ada aktivitas menarik nih adik-adik yang di sini dan yang di rumah tentunya Di sini sudah ada kakak-kakak yang siap untuk berbagi cerita untuk melakukan aktivitas. Silakan Kak Febri dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Dita. Halo adik-adik. Kita berjumpa lagi di aktivitas sekolah minggu online hari ini. Hari ini kita akan membuat kegiatan seru apa ya? Sebelum itu, Kak Febri akan memperkenalkan teman-teman yang hari ini akan ikut bersama Kak Febri untuk melakukan aktivitas. Ada Kak Tri dan juga adik Zeva. Nah, hari ini aktivitas sekolah minggu online-nya adalah tangan berdoa. Nah, untuk membuat tangan berdoa, kita membutuhkan alat-alat dan bahan sebagai berikut ya. Yang pertama, kita membutuhkan kertas. Di sini, adik-adik bisa menggunakan kertas putih ataupun kertas yang berwarna. Di sini kita membutuhkan 2 kertas ya adik-adik. Kemudian kita membutuhkan alat tulis, bisa pulpen, bisa pensil. Kemudian kita membutuhkan alat pewarna. Adik-adik bisa menggunakan spidol, pensil warna maupun krayon. Kemudian kita membutuhkan gunting dan juga double tip atau lem. Di sini kakak-kakak menggunakan double tip ya adik-adik. Tutorialnya yang pertama, siapkan kertas. Lalu lipat menjadi 2 bagian. Lipatnya yang rapi ya adik-adik. Setelah kita melipat kertas menjadi 2 bagian, kita membuat pola gambar tangan dengan menggunakan telapak tangan adik-adik sendiri ya. Kita gambar perlahan menggunakan pensil atau alat tulis lain yang adik-adik punya di rumah. Adik-adik yang kesulitan di rumah bisa meminta bantuan orang tua maupun kakak-kakak yang di rumah ya. Setelah pola terbentuk, adik-adik gunting pola tersebut dengan rapi.
Guntingnya secara perlahan saja ya, supaya tangan adik-adik tidak kaku. Setelah pola tangan terbentuk, kita buat lagi pola lainnya adik-adik. Kita membuat dua pola, adik-adik bisa membuat pola kotak maupun bulatan kecil. Di sini Patri akan membuat pola kotak. Setelah itu, adik-adik bisa gunting kedua pola tadi. Setelah itu, adik-adik tempelkan pola tersebut yang tadi berbentuk kotak di telapak tangan sebelah kanan dan kiri. Dari pola yang kita buat di awal ya, adik-adik bisa menggunakan lem kertas atau double tip. Ditempelnya pas di tengah-tengah ya adik-adik. Jika sudah ditempelkan, di bagian kiri kita tulis tema kita hari ini, ayo berdoa. Lalu di sebelah kanannya kita tulis pokok-pokok doa kita yang akan kita doakan bersama-sama. Ini pokok doanya ada orang tua kita, orang tua dan keluarga, pendidikan, kemudian kesehatan, dan pandemi COVID-19. Jika sudah, adik-adik bisa menghias gambar tangan tersebut. Adik-adik bisa membuat ruas jari agar menyerupai tangan sebenarnya. Kemudian di bagian depan adik-adik bisa menggambar kuku. Pokoknya adik-adik bisa menghias sekreatif mungkin menggunakan alat-alat warna yang tadi adik-adik sudah siapkan ya. Jika sudah, jangan lupa untuk tulis nama adik-adik di bagian depan gambar tangan tersebut. Jadi deh aktivitas tangan berdoa kita hari ini. Adik-adik juga bisa menggunakan hasil karya hari ini menjadi pembatas Alkitab. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Sampai jumpa.
sini, ini adalah ayat untuk kita hari ini. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mari kita semua baca bersama-sama ya di sini. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Amin. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Taat dan berdoa bersama-sama keluarga untuk saling menguatkan, saling memberi semangat dan memberikan atau memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami semua sudah membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat dan juga mau untuk selalu berdoa bersama-sama, saling mendukung, saling memberikan semangat, saling memberikan penguatan dan mengajukan permohonan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mari Kak Febri dan juga Kak Selin. Wah, Kak Febri, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita bentuk luar biasa dan kreativitas yang begitu menarik adik-adik. Jangan lupa ya, kreativitas yang sudah dibuat, disimpan, dan cerita firman Tuhan pada hari ini kira-kira apa saja yang bisa kita dapat ya adik-adik? Nah, yang bisa kita dapat pada hari ini sama-sama mengajarkan kita untuk kita taat. Sama seperti rasul-rasul tadi, mereka dengan taat mendengarkan perintah Tuhan. Saat Tuhan memerintah mereka untuk kembali ke Yerusalem, mereka kembali dan apa? Mereka berkumpul dan dengan sehati mereka berdoa bersama-sama menantikan Roh Kudus. Nah adik-adik, taat itu seperti apa? Taat ibarat sekolah minggu online, taat mengerjakan tugas di rumah, taat kepada papa mama, orang tua. Dan jangan lupa kita juga harus apa? Rajin berdoa. Sama seperti rasul-rasul tadi, mereka semua berkumpul, tidak mereka bercerita atau apa? Mereka berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, doa itu untuk membangun relasi kita kepada Tuhan dan juga sesama kita. Kita tidak berdoa sendiri saja, Kakak Febri, tapi kita juga berdoa untuk sesama kita, orang tua kita, teman kita, guru-guru kita, dan semua orang yang mengasihi kita dimanapun mereka berada. Kita harus selalu saling mendukung di dalam doa. Sebagai respon kita atas firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Saya berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa
Adik-adik yang di rumah, kita tahu bahwa kita semua di sini punya rasa khawatir, punya rasa takut, kecemasan. Tapi kita harus yakin dan percaya jika kita membawa semua itu di dalam doa, kita bicarakan semua kepada Tuhan, maka semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita akan memperoleh sukacita. Kita angkat pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami puji, kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah memimpin kami dari awal ibadah sekolah minggu online kami hingga sampai sekarang ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati agar kami sebagai anak-anak dapat selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga berkati Kak Dita yang telah memberitakan firman untuk kami.
Tuhan berkati Kadita dalam setiap tugas dan pelayanan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak sekolah minggu kami, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Tuhan berkati mereka, selalu lindungi mereka, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Lindungi mereka, berkati dalam setiap pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu taat akan orang tua mereka, terlebih taat kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka yang berada di rumah. Tuhan berikan kesehatan dan umur yang panjang, selalu lindungi dalam tugas dan pekerjaan orang tua masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk kami sebagai kakak-kakak pelayan. Tuhan berkati kami sebagai pengajar dan Tuhan, biarlah kami selalu setia dalam melayani Engkau lewat mengajar anak-anak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sekarang kami alami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam setiap apa yang terjadi tidak lepas dari kehendak-Mu ya Bapa. Selalu lindungi kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu melakukan kehendak-Mu di tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Dan juga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati agar sekolah minggu kami hari ini dapat memberikan pelajaran yang baik untuk kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, ampunilah salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Amin. Kak Febri, kita sudah penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan adik-adik jangan lupa di sini maupun di rumah, minggu depan kita sama-sama sekolah minggu online lagi. Jangan lupa live streamingnya di halaman Facebook